Oke, kembali lagi bersama saya di Hummingbird YouTube channel. Belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, sekarang kita akan belajar part 9, pembelajaran bagian ke-9. Kita akan membahas verbs, kata kerja. Oke, langsung saja. Verb atau kata kerja itu ada 5 macam kata kerja. Yang pertama, transitive verb atau kata kerja transitif. Nah, kata kerja transitif ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, ini sifatnya wajib dikasih objek. Ya. Contohnya, we eat an apple. Eat, makan. Berarti makan. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia, kata makan, jika seseorang ngomong saya makan, ya, mungkin makan nasi, ya, konotasinya makan nasi. Tetapi kalau di dalam Western culture itu harus dijelaskan makan apa, seperti itu. Apakah makan pizza, makan burger, atau makan daging, makan roti, atau makan apa, itu harus dijelaskan. Makanya di sini membutuhkan objek. Kemudian contoh yang kedua, they call Risa. Mereka memanggil Risa. Seandainya Risa, kata Risa dihilangkan, ya, kalimat ini masih belum jelas. Memanggil siapa? Masih mengandung pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan. Makanya harus dikasih objek. Kemudian yang ketiga, I meet my aunt in the bank. Saya bertemu my aunt, bibiku, in the bank, di dalam bank. Oke. Seandainya my aunt dihilangkan, I meet in the bank, orang akan bertanya, siapa yang kamu temui di dalam bank? Nah, makanya harus dikasih objek. Yang terakhir, Tony repairs his car. Tony memperbaiki mobilnya. Oke, itu adalah transitive verb yang membutuhkan objek. Yang kedua adalah intransitive verbs. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, ini kebalikan dari transitive verb. Kalau transitive verb, kalau gak dikasih objek, itu masih menimbulkan pertanyaan. Kalau intransitive verb, ini meskipun gak dikasih objek, gak masalah. Ya, atau memang kata kerja ini tidak berobjek. Ya, orang sudah paham meskipun tidak ada objeknya. Contohnya, he sleeps in the class. Sleep ini adalah kata kerja, artinya tidur. Semua orang tahu, ya tidur ya seperti itu, tidur. Ya, in the class ini bukan objek, tetapi adverb of place. Kata keterangan tempat. Yang B, Edo run fast. Edo berlari dengan cepat. Fast di sini bukan objek, tetapi adalah keterangan cara, adverb of manner. Kemudian yang C, we go to school. Go, pergi, to school, ini bukan objek. To school itu adalah adverb of place, kata keterangan tempat. She walks slowly. Dia berjalan dengan lambat atau pelan. Kata kerjanya adalah walk. Orang tahu walk ya seperti itu, tidak membutuhkan objek. Ya, malah kalau dikasih objek mungkin artinya lebih kacau. Ya, she walks slowly. Slowly di sini adalah kata sifat, ada slowly berakhiran y, berarti dengan cara. Slowly, dengan cara lambat. Ya. Itu adalah keterangan cara. Slowly di sini termasuk adverb of manner, keterangan cara. Yang berikutnya,
linking verb. Linking verb di sini adalah kata kerja yang tidak menunjukkan adanya kegiatan atau aktivitas, atau juga berfungsi untuk menghubungkan kata dalam kalimat. Contohnya yang tidak menunjukkan kegiatan. I feel so tired. Saya merasa sangat capek. Feel ini kata kerja, merasa, ya, tidak tampak kegiatannya apa, merasa. Seperti apa merasa? Nah, itu hanya bisa dirasakan saja. Oke, kemudian contoh berikutnya, I think it's good for you. I think, saya kira, atau menurut saya pikir, think ini adalah berpikir atau mengira, ya, tidak menunjukkan suatu kegiatan. He becomes my best friend. Dia menjadi teman baikku, teman terbaikku. Dia menjadi, ya, tidak menunjukkan adanya suatu kegiatan. Nah, kemudian yang fungsi yang kedua berfungsi untuk menghubungkan kata dalam kalimat. Contohnya, I am here. They are my classmate. Nah, nanti akan dibahas tentang ini ketika nanti belajar pola kalimat atau tenses. Ya. Linking verb. Berikutnya adalah causative verbs. Causative verbs adalah kata kerja yang menunjukkan hasil atau sebab. Biasanya ini berawal dari kata sifat. Seperti kata dark itu adalah gelap. Darken membuat jadi gelap. Short itu pendek. Shorten memendekkan atau lebih memendekkan. Ya, penggunaan dalam kalimat I use this way to shorten my time. Saya menggunakan cara ini to shorten my time, untuk menyingkat, ya. Mungkin kalau diartikan memendekkan kurang pas, tapi menyingkat my time, waktu saya, seperti itu. Kemudian yang kedua, she has always sunbathing to darken her skin. Dia selalu berjemur to darken, untuk membuat kulitnya menjadi gelap, ya, untuk menjadikan kulitnya menjadi lebih gelap, seperti itu. To darken her skin. Oke, itu adalah causative verb. Yang kelima, auxiliary verbs adalah kata kerja bantu dalam tenses untuk melengkapi kata kerja utama dalam kalimat. Contohnya do, does, have, has, atau had. Mungkin secara kamus, do atau does artinya mengerjakan. Have, has, had artinya mempunyai atau memiliki. Nah, karena di sini sebagai auxiliary verb, maka kalimat do dan does atau have, has, dan had tidak memiliki arti, hanya menunjukkan kapan kejadian itu atau kalimat itu terjadi. Ya. Ini aplikasinya nanti ke dalam tenses, lebih pahamnya, lebih jelasnya nanti ketika kita belajar pola kalimat, ya. Oke, kita bahas contohnya. Does he work in the office? Apakah dia laki-laki bekerja di kantor? Does di sini diartikan apakah, karena susunan kalimat does he work in the office itu adalah susunan kalimat interrogative sentence atau kalimat tanya. Kemudian contoh berikutnya, you do not hear my voice. Kamu, do not itu diartikan tidak, ya. Hear mendengar, my voice suaraku. You do not hear my voice. Kamu tidak mendengar suaraku. Bukan diartikan, kalau diartikan satu-satu secara kamus,
kamu melakukan atau mengerjakan tidak mendengar suaraku. Nah, ini tambah kacau kalau diartikan. Makanya nanti akan diajari auxiliary verbs. Sebenarnya auxiliary verbs tadi saya bilang tidak ada artinya, nggak usah diartikan. Kemudian yang C, I have finished my work. Saya baru saja atau telah menyelesaikan pekerjaanku. Nah, mungkin kalau pembelajar pertama mengartikan secara kata per kata, saya mempunyai menyelesaikan pekerjaanku. Sehingga orang bingung mendengarkan gimana cara mengartikan. Nah, ini harus belajar, lagi-lagi harus belajar pola kalimat atau tenses. Ya. Kemudian, she has done his job. Dia perempuan telah mengerjakan pekerjaannya. Oke. Pekerjaannya dia laki-laki berarti. Ya. She, dia perempuan telah mengerjakan his job. Pekerjaannya dia laki-laki, mungkin pekerjaan temannya. Kalau pekerjaannya dia sendiri menggunakan possessive adjective her. She has done her job. Tapi di sini saya menggunakan his job, berarti pekerjaannya dia laki-laki. Oke. Kemudian we had a little time. Nah, kata had ada dua kali muncul dalam kalimat ini. Had yang pertama itu adalah sebagai auxiliary verbs. Jadi tidak bisa diartikan, tidak usah diartikan. Had yang kedua baru berarti memiliki atau mempunyai. Oke. We had a little time. Oke, itu tentang macam-macam verbs. Nah, sekarang tentang 4 bentuk kata kerja verbs. Nah, pembahasan berikutnya 4 bentuk kata kerja. Mungkin sudah tahu. Yang pertama verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Ya, gampangnya seperti itu. Verb 1 itu namanya infinitif. Verb 2 namanya past tense. Verb 3 namanya past participle. Verb ing namanya present participle. Ya. Contohnya, nah ini masih dibagi lagi menjadi 2. Ada regular verbs, ada irregular verbs. Regular verbs itu adalah kata kerja yang perubahannya secara beraturan, bertambahan d atau ed. Kemudian yang irregular verbs, namanya irregular, berarti tidak beraturan. Yang perubahan untuk kata kerja bentuk kedua ketiganya tidak bisa kita prediksi. Jadi kita harus menghafal. Nah, cara menghafal kata kerja untuk menambah kosakata yaitu kita harus menghafal bentuk ke-1, kedua, dan ketiga, baik regular atau irregular verbs. Ya. Contohnya kata study, studied, studied, belajar. Nah, seperti itu cara menghafalnya. Call, called, called, memanggil. Stay, stayed, stayed, tinggal. Go, went, gone, pergi. Think, thought, thought, berpikir atau mengira. Ya, seandainya satu kata memiliki beberapa arti, ya semua arti itu silahkan dihafalkan semua. Ya. Kemudian bring, brought, brought, membawa. Nah, seperti itu cara menghafal kosakata berbentuk kata kerja, ya. Kosakata kata kerja dengan menghafal bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Kalau verb ing ya mau dihafal juga boleh. Sebenarnya simple verb ing, tinggal nambahin ing saja di akhir kata, sudah jadi verb ing, present
participle. Jadi yang terpenting di sini bab 1, bab 2, bab 3 teman-teman harus hafal. Oke, demikian tentang materi verbs. Thanks for watching and see you on the next video on part 10. Ya, beberapa video yang sudah terpublish di playlist How to Learn English from the Basic from Zero. Ada 9 video. Silahkan dipelajari secara berurutan. Jangan dilompat-lompat karena materi yang disajikan dari part 1 sampai part 10 sudah disajikan secara berurutan. Dari pembelajaran bahasa Inggris mulai perkenalan kata benda yang paling awal hingga nanti kita bisa merangkai kalimat atau bahkan paragraf dalam bahasa Inggris. Terus simak channel ini. Jangan lupa subscribe to support my channel. Thank you and see you on the next video. Goodbye.